Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya anak-anakku semua yang kelas 7 ini mengerti perkataanku. Amin. Oke, hari ini masih semangat semua? Semangat ya, coba dicek semangatnya. Semangat ya, semangat pagi. Semangat pagi. Semboyan kita. Oke, apa artinya fastabiqul khairat? Pintar, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi setiap hari kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Oke, alhamdulillah sudah pada semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Mas Erlangga bisa dipimpin doa Nak. Ya. Tuhan, kita dosa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga. Apa pentingnya kita berdoa sebelum pelajaran? Siapa yang tahu? Apa, Mas Erlangga? Supaya ilmu lebih masuk. Ya, pandai. Supaya dengan kita berdoa sebelum belajar, maka ilmu yang akan kita dapatkan lebih berkah. Betul, good, alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak masuk, anak-anak, teman kalian yang tidak masuk siapa? Mas. Kenapa dia? Kakinya sakit. Oke, kita doakan semoga dia mendapatkan kesembuhan oleh Allah dan besok bisa sekolah kembali. Amin. Oke, doa ini sensi dulu. Damar, Ihsan, Feli, Eksa, angkat tangan ya Nak. Naswa, Rosma, Safitri, Dilan, oke, Erlangga, Galih, Damar, Rizky, Dio. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bahwa ini sudah tampilkan di layar. Surat apa ini? Bukan, ini surah Al-Kautsar. Yuk kita berdoa, membaca surat terlebih dahulu, surat pendek. Setiap hari kita pertemuan akan membaca surat pendek. Kita sudah sampai di surah Al-Kautsar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, alhamdulillah. Ini kita membaca surat pendek supaya membiasakan kita beribadah. Setiap hari kita harus mendengarkan lantunan Al-Quran. Kalau tidak sempat membaca, maka paling tidak kita mendengarkan. Baik, alhamdulillah. Apakah kalian masih ingat pelajaran apa minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Oke, angkat tangan, Naswa. Sholat dan zikir. Apakah kalian sudah menerapkan sholat 5 waktu? Sudah. Apakah sudah menerapkan zikir setiap hari sholat? Sudah, benar ya. Oke, semoga setiap yang kita pelajari itu tidak hanya masuk telinga kanan, telinga kiri keluar, tapi kita juga praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang sholat, berarti kita akan hari ini kita akan belajar tentang sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ada 3 yang akan kita pelajari. Apa sih tujuan kegiatan kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita anak-anak, yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian, kemudian tata cara sholat, tata caranya sujud, dan hikmah dari sujud syahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Jadi yang pertama, kalian minimal lah mengerti apa itu sujud.
Kemudian besok kita akan tahu tata caranya sujud. Jadi kita akan praktek. Kalau hari ini kan teori saja. Kalau besok kita akan praktek. Paham? Benar-benar praktek nanti. Kemudian yang terakhir, hikmahnya apa nanti? Kita akan tahu hikmah kita melaksanakan sujud itu nanti apa. Bisa dipahami? Kegiatan yang akan kita lakukan adalah yang pertama, nanti Bu Yuni akan tayangkan video, silahkan diamati. Kemudian nanti ada yang menanggapi. Kemudian kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian Bu Yuni bimbing. Dan terakhir kita mengerjakan kuis bersama-sama. Kuisnya seru. Nanti langsung ada ranking satunya. Ranking 1 siapa, ranking 2 siapa, ranking 3 siapa. Siapa yang tahu tentang perbedaan antara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Oke, Naswa. Sujud sahwi dilakukan saat sholat, sujud tilawah saat baca ayat sajadah, saat baca Al-Quran, sujud syukur saat kita bersyukur. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Naswa. Lanjut, apa sih? Mengapa kita perlu untuk tahu tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Siapa yang tahu? Oke, Ihsan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ihsan. Mengapa kita perlu melakukan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Oke, Feli. Karena dengan sujud kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Oh ya, Kasma menjawab karena kita bisa menjadi hamba yang berpasrah diri kepada Allah. Pintar, kita beri tepuk tangan. Oke, alhamdulillah. Berarti kalian sudah tahu ya dasar-dasar apa tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Apakah kalian pernah melaksanakan sujud sahwi? Sudah pernah? Oke, yang lain sudah pernah melaksanakan sujud syukur? Pernah. Kalau mendapatkan nikmat sudah pernah sujud? Pernah. Contoh kalau mendapatkan ranking pertama, Ihsan, kamu langsung sujud tidak? Oke, kalau kita mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah, kita harus sujud syukur. Kita akan praktekkan nanti bagaimana cara sujud syukurnya. Oke, nah sekarang Bu ini akan tayangkan sebuah video, silahkan diamati. Ini berbentuk film pendek. Ini dari anak-anak SMP yang membuat film sendiri tentang sujud. Dia jualan kipas. Nanti intinya kipas ini akan dibeli oleh teman-temannya. Paham? Dia dikasih air minum. Ini film loh, ini anak SMP loh. Dan bisa buat film sendiri, kalian pun pasti juga bisa. Nah, dia sujud syukur. Sudah tahu caranya? Tadi mereka membeli kipasnya, kemudian dia melakukan sujud syukur. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika tidak membaca ayat sajadah dalam sholat. Biasanya itu di Al-Quran ada gambarnya berbentuk sajadah. Nah, kedua ini cepat kan? Dia sedang melakukan wudu untuk kemudian baca Al-Quran sama teman-temannya. Nah, ketika dia membaca Al-Quran ini, menemukan ayat sajadah, apa yang mereka lakukan? Yaitu sujud. Nah, ulangi ya, caranya seperti ini. Nah, membaca doa. Nah, sujudnya seperti ini. Kemudian bangkit lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Nah, nanti akan ada doanya. Sudah. Itu sujudnya. Yang ketiga, sujud sahwi. Melaksanakan sholat kemudian lupa rakaatnya. Pernah? Kalian pernah? Pas di rakaat kedua, habis ini rakaat ketiga atau keempat ya? Pernah lupa? Nah, itu nanti kita akan melakukan sujud sahwi. Salam, dia sujud sahwi dulu 2 kali. Setelah masjid dajjal. Subhanallah ya namu wa la yashiru 2 kali. Ya, kemudian salam assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu, kita beri tepuk tangan. Nah, dari video ini siapa yang bisa menanggapi? Saya Bu. Ya. Video tadi menayangkan tentang anak yang sedang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud. Oke, tepuk tangan.
Berani memenangkan lomba pidato bahasa Inggris. Berani mendengarkan ayat-ayat sajadah. Mau lupa tidak melakukan duduk di antara dua sujud. Berani mendapatkan beasiswa untuk bersekolah. Nah, sujud syukur nomor berapa? Saya sebentar. Oke, Naswa. 1 dan 4. Kita klik. Yeay, kita lanjut. Apa? Ready? Silakan ikuti instruksi Bu Ayundi. Putar searah jalur jam. Lebih cepat. Lambat. Lebih cepat lagi. Ikuti instruksi dari Bu Ayundi loh ya. Instruksi itu dari saya, bukan gerakannya Bu Ayundi, oke? Cepat. Peganglah dagu. Siapa yang megang dahi? Instruksi dari Bu Ayundi pegang apa? Dagu itu di mana? Ini dia dagu. Berarti kalian kurang kok. Yang pertama kelompok di audio tali yaitu Rosma, Sapitri, kemudian Naswa dan Bayi. Silakan ke kelompok. Silakan diwawancarai dan pertanyaan-pertanyaannya sudah ada di sini. Yuk. Silakan cari guru 6 guru diwawancara. Coba ditunjukkan peta konsep kamu di depan teman-teman. Ini peta konsep kami. Ya, kita beri tepuk tangan. Sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah dengan baik dan benar. Oke, terima kasih terdapat. Silakan duduk. Kelompok silakan duduk. Kelompok 2. Ayo. Hasil dari wawancara guru-guru, bagian besar guru menjelaskan bahwa sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan saat mendengar atau membaca ayat sajadah. Dan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita beri tepuk tangan. Lanjut sekarang di kelompok, silahkan duduk kembali. Kelompok 1, silakan. Oke, yang Sujud ini merupakan ibadah yang penting dalam Islam dan memiliki nilai-nilai spiritual yang mendalam. Melalui sujud syahwi, tilawah, dan syukur, umat Islam diajarkan untuk senantiasa memperbaiki sholat, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Masing-masing sujud ini memperkuat hubungan hamba dengan Allah dan meningkatkan kualitas ibadah sehari-hari. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, alhamdulillah berarti kalian sudah mempresentasikan dulu kembali dengan kami. Kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Apakah ada pertanyaan kelompok yang terbaik menurut penilaian Bu Ayundi dari cara ia menyampaikan kemudian hasil diskusinya? Maka kelompok yang terbaik adalah kelompok peta konsep. Kita beri tepuk tangan. Ini beri reward berupa notebook dan juga alat tulis.
Ya. Oke, alhamdulillah pelajaran kita hampir selesai. Tapi sebelum kita selesaikan tugas, kita akan mengerjakan kuis terlebih dahulu. Silahkan Mbak Yuni berikan link, dipegang semua handphonenya, ponselnya. Mbak Yuni berikan link melalui pastikan untuk mengerjakan kuis. Sekarang coba. Sudah buka semuanya? Oke, sudah. Silakan mengerjakan, dimulai dari sekarang. Tekan. Sudah dikerjakan? Sudah selesai? Oke. Guru pemenangnya adalah juara yang pertama adalah Ihsan, mendapatkan nilai 89. Juara yang kedua adalah Fani, mendapatkan nilai 85. Dan terakhir juara ketiga adalah Erlangga, mendapatkan nilai skor 82. Kita beri tepuk tangan. Yang tadi setelah mengerjakan kuis yang nilainya kurang dari 80, maka akan mendapatkan remedi. Remedi nanti kita akan berdiskusi lagi dengan Mbak Yuni, akan dibimbing dengan Mbak Yuni akan memberikan materi lagi, mengulang materi di pertemuan berikutnya. Nanti akan Mbak Yuni berikan waktu khusus. Nah, yang tadi nilainya lebih dari 80, maka kalian akan melanjutkan dengan cara mencari tahu ayat di dalam Al-Quran tentang sujud, kemudian berikan arti dan penjelasannya. Begitu ya, bisa dipahami? Oke, setelah ini kita akan melakukan refleksi dari pertemuan kita hari ini. Jawab pertanyaan Mbak Yuni, kalian, Ihsan, Dio, dan lain teman-teman. Apakah kalian bisa mengakui kesalahan yang telah kalian perbuat? Mampu? Oke. Apakah kalian mampu meminta maaf apabila melakukan kesalahan? Oke. Apakah kalian mampu menghayati dan memahami Al-Quran yang kalian baca? Mampu. Kalian bisa berperilaku santun terhadap siapapun? Bisa. Dan terakhir kita akan kalian bisa berdoa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Bisa. Oke, alhamdulillah. Maka dari itu mari kita berdoa untuk keselamatan dunia dan akhirat kita dengan Rabbana Atina. 1, 2, 3. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terakhir, hikmah dari pembelajaran kita hari ini yaitu tidak ada yang lebih indah dari hubungan antara kamu dengan Sang Pencipta saat berada di dalam sujud. Sebab, perdengarkan, kalau saja kamu tahu betapa dahsyatnya kekuatan sujud, maka kamu tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah, meletakkan dahimu di tanah, menyampaikan kepada Allah dan mencurahkan segala isi hatimu kepadanya adalah perasaan terbaik yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kita menjadi semakin dekat kepadanya ketika dalam posisi sujud. Maka perbanyaklah doa saat dalam keadaan sujud. Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Sudah selesai pertemuan kita hari ini, anak-anak. Apakah kalian senang? Senang. Kalian bisa melakukan sujud ketika sujud ini di rumah. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Kalian mendalami materi tentang tata cara sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud sahwi di rumah. Besok kita akan bertemu dengan melakukan praktek. Oke, alhamdulillah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.